Shalom semuanya. Setiap kita pernah jatuh, pernah gagal, pernah merasa tidak cukup baik. Tapi ada satu hal yang membedakan anak Tuhan, yaitu kita tidak berhenti di titik itu. Kita punya sumber kekuatan yang tidak berasal dari dunia ini. Tema kita adalah pemuda pemenang yang kuat dalam Kristus. Firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayat ini mengingatkan kita bahwa sebagai anak muda, kita tidak hanya dipanggil untuk bertahan hidup, tetapi untuk menang bersama Kristus. Kita hidup di masa yang penuh tantangan. Banyak anak muda yang bergumul dengan berbagai tekanan, seperti tekanan akademik dan karir, tekanan media sosial untuk terlihat sukses, menawan, dan juga populer. Bahkan banyak yang merasa cemas, kesepian, dan juga sering overthinking. Tidak sedikit yang juga menghadapi godaan dunia seperti pergaulan bebas, kecanduan gadget, pornografi, dan gaya hidup yang hedonis. Banyak yang tampak kuat dari luar, tapi sebenarnya rapuh di dalam. Namun kabar baiknya, kita tidak harus berjuang sendirian. Dunia sering berkata, be strong by yourself. Tetapi firman Tuhan say no. Dalam Zakaria 4 ayat 6 berkata, bukan dengan kuat dan gagah, tetapi oleh rohku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Artinya, kekuatan sejati tidak berasal dari diri kita sendiri, tetapi dari Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Anak muda Kristen bukan hanya penyintas, bukan hanya orang yang sekedar bertahan, tetapi pejuang dan pemenang, karena Yesus adalah sumber kekuatan kita. Ada 3 kunci untuk menjadi pemuda pemenang dalam Kristus. Yang pertama adalah memiliki identitas yang benar. Banyak anak muda kehilangan jati diri karena mencari pengakuan dari dunia. Tapi di dalam Kristus kita tahu siapa kita sebenarnya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita terlebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bayangkan seorang yang bekerja keras setiap hari untuk mendapatkan pengakuan orang lain. Ia mengubah cara berpakaian, berbicara, bahkan kepribadiannya demi diterima. Namun setiap kali ia melihat dirinya di cermin, ia tetap merasa kosong. Baru ketika ia menyadari bahwa dirinya berharga karena Tuhan yang menciptakan dan mengasihinya, ia menemukan kedamaian yang sejati. Demikianlah juga kita. Identitas sejati bukan dibangun dari luar, tetapi ditetapkan oleh Allah di dalam diri kita. Nilai kita bukan ditentukan oleh penilaian orang lain atau jumlah likes di media sosial, tetapi oleh kasih dan pilihan Allah sendiri. Yang kedua adalah mengandalkan Yesus dan bukan diri sendiri. Dunia mengajarkan kita untuk kuat dengan kemampuan sendiri, tapi Tuhan mengajarkan kita untuk bergantung kepadanya. Ketika kita merasa lelah, stres, atau gagal, kita bisa datang kepada Yesus. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Selanjutnya pada Yesaya 40 ayat 30-31 berkata, orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Seorang siswa belajar sepanjang malam untuk ujian penting. Ia minum kopi, menahan kantuk, memaksa dirinya tetap fokus, tapi di pagi hari ia justru kelelahan dan tidak bisa berpikir secara jernih. Begitu pula kita. Ketika terus memaksa diri menghadapi hidup dengan kekuatan sendiri, kita akhirnya kehabisan tenaga. Saat tenaga kita habis, saat semangat kita mulai padam, Tuhan adalah sumber kekuatan yang tidak pernah habis. Dia yang mengisi kembali hati kita ketika kita tidak mampu lagi berjalan sendiri. Dan yang ketiga adalah hidup dalam disiplin rohani seperti seorang prajurit. Pemenang tidak lahir dari kenyamanan. Kemenangan rohani juga memerlukan latihan setiap hari. Seperti berdoalah, baca firman Tuhan, bersekutu dengan saudara seiman di gereja, dan bangun karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Seorang pemain musik hebat tidak tiba-tiba bisa memainkan lagu dengan sempurna. Ia berlatih setiap hari, mengulang nada yang sama berkali-kali hingga jari dan telinganya terbiasa.
Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Mungkin doa dan saat teduh terlihat sederhana, bahkan berulang. Tetapi dari kebiasaan kecil itu, Tuhan sedang membentuk hubungan yang indah dalam hidup kita. Roh Kudus memberi kita kuasa, tetapi kita yang harus memilih untuk berjalan bersama Tuhan setiap hari. Disiplin rohani bukan beban, melainkan jalan untuk membangun kekuatan rohani yang sejati. Tuhan tidak mencari orang yang super, tapi orang yang mau surrender, yang hanya kepada Tuhan saja kita berserah. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan hanya memakai orang yang kuat, yang hebat, atau bahkan yang sempurna. Padahal Tuhan justru memakai orang yang mau menyerahkan kelemahannya kepadanya. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna." Nah, artinya ketika kita lemah, kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna dalam hidup kita. Kita boleh lelah, kita boleh jatuh, tapi jangan pernah menyerah. Pemenang bukan orang yang tidak pernah jatuh, tetapi orang yang selalu bangkit bersama dengan Kristus. Bayangkan seorang atlet yang sedang berlari. Ia berlatih keras, jatuh berkali-kali, bahkan mungkin ingin menyerah. Namun ia terus bangkit karena ia tahu ada tujuan di depan yang ingin ia capai. Begitu juga dengan kita. Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi pemenang sejati, bukan pemenang instan. Dia melatih kita melalui proses agar kita menjadi kuat dan matang di dalam Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan, kamu tidak sendiri, kamu tidak lemah, dan kamu tidak gagal. Yesus ada di pihakmu dan bersamanya kamu pasti menang. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan hari ini. Bagi saudara-saudara yang ingin menonton lebih lanjut, boleh saksikan melalui YouTube GBI Arkadia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.